A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabina ala umrin waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul untuk menyelesaikan tugas kebudayaan Islam dan kolonial. Salawat salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya pula kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD dan Ibu Primanisa Inayati Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonial, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kami dari kelompok 4 berkesempatan untuk menjelaskan terkait dengan kerajaan Islam di Indonesia bagian timur. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Hadi dengan NIM 224162444022 sebagai moderator serta teman-teman saya. Saya Hanifah Lutfita dengan NIM 224162444038. Saya Alfira Ramadhani dengan NIM 224162411031. Saya Diana Rahmawati dengan NIM 224162414043. Saya Resta Yuliana dengan NIM 224162444007. Baik, selanjutnya langsung saja ke inti videonya. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Makassar. Yang pertama, masa timbulnya. Masa timbulnya Kerajaan Makassar tersebut terdiri atas 2 kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Menurut catatan Kerajaan Goa dan Bone, agama Islam masuk dengan resmi ke negeri sekitar tahun 1602 atau 1603. Karena Raja Goa Karaeng, Tonigalo, telah menerima dari 3 guru agama Islam yang datang dari Minangkabau, yaitu Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro, dan Datuk Patimang. Sebelum Raja Islam memeluk Islam, sudah ada orang Islam sebagai pedagang di Goa. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Yang pertama, Makassar memiliki syarat-syarat yang baik untuk menjadi pelabuhan dan letaknya di muara sungai, dan di depannya terdapat gugusan pulau yang dapat melindungi pelabuhan dari angin maupun gelombang besar. Yang kedua, letaknya strategis untuk perdagangan, yaitu di tengah-tengah jalan dagang nasional, dan dalam zaman Indonesia Hindu, Selat Makassar sudah merupakan jalan dagang internasional. Yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511 menyebabkan banyak orang pindah tempat dagangnya di daerah-daerah yang belum dikuasai oleh bangsa asing. Dan yang terakhir, politik Sultan Agung yang sifatnya agraris dan non-maritim banyak melemahkan armada laut di pantai utara Jawa. Akibat dari politik agraris tersebut, perdagangan pun menjadi lemah, sehingga pedagang-pedagang banyak yang pindah ke daerah lain seperti Makassar. Selanjutnya, masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Said dibantu Karaeng Patingaloang, inilah Kerajaan Makassar berkembang pesat pada tahun 1639 hingga 1653. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 hingga 1669. Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional. Hal ini ditandai kedatangan pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark untuk berdagang di Makassar menggunakan perahu jenis seperti pinisi dan lambu. Pedagang pelaut Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan Indonesia. Selanjutnya, sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh Kerajaan Makassar adalah sistem terbuka. Politik dengan prinsip terbuka itu berdasarkan teori laut bebas. Teori ini dianut oleh Raja-Raja Makassar dan sesuai benar dengan status politik Goa Talo serta pelabuhan Makassar pada saat itu. Kemudian, sistem perdagangan terbuka ini dirasa lebih menguntungkan daripada merugikan, karena pedagang asing mendapat jaminan bagi usaha mereka, sehingga perdagangan internasional tersebut
dapat menghidupi dengan segala keuntungan daripadanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran ulama. Peran ulama di Makassar banyak yang berasal dari Sumatera yang menjadi perutusan Kerajaan Indrapura atau Aceh yang memiliki peranan penting dalam usaha mengislamkan penguasa dan menyebarkan ke masyarakat Makassar. Menurut catatan para ulama di Makassar asli maupun pendatang tidak meninggalkan karya monumental yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang karena mereka bersatu paham tentang akidah dan syariah Islam tanpa harus berpolemik terlebih dahulu. Dakwah disiarkan langsung kepada masyarakat melalui tulisan saja. Yang terakhir yaitu masa kemunduran Kerajaan Makassar. Kemunduran Kerajaan Makassar juga sudah direncanakan oleh kompeni dengan blokade. Namun, cara itu tidak berhasil dan membuat suatu perjanjian oleh Belanda yang mengakui hak Makassar untuk berlayar kemana saja kecuali Malaka dan Seram. Kemudian Sultan Hasanuddin mencoba menyusun tentaranya yang kocar-kacir, namun tidaklah sama dengan kekuatan semula. Akhirnya, pada tahun 1667 mengaku untuk tunduk Sultan Hasanuddin dan dibuatlah Perjanjian Bongaya yang menyatakan kekalahannya Kerajaan Makassar. Politik sentralisasinya yang cenderung diktator dalam memperlakukan kerajaan bawahannya kurang menghormati dan cenderung menganggap sebagai daerah taklukan merupakan salah satu sebab runtuh Kerajaan Makassar dari dalam. Sejarah Kerajaan Banjar di Kalimantan memiliki akar dari percampuran budaya Melayu dan Jawa. Nama Banjar sendiri awalnya digunakan untuk membedakan orang Melayu dari orang Jawa yang berjasa terhadap Sultan Suryansyah dengan arti kelompok. Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasih dan kemudian mengalami perubahan ejaan. Pada abad ke-12, negara Dipa didirikan di Pulau Hujung Tanah yang sekarang ini dikenal dengan Kalimantan oleh Empu Jatmika. Empu Jatmika membangun Candi Agung di tempat dengan tanah panas dan harum seperti yang diwasiatkan oleh almarhum ayahnya. Negara Dipa semakin kuat dan luas setelah penaklukan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kemudian pusat kerajaan pindah ke Banjarmasin yang kemudian berfungsi sebagai bandar baru. Islam telah hadir di Kalimantan Selatan sebelum pemerintahan Sultan Suryansyah. Sultan Samudra menjadi Sultan Banjar pertama yang memeluk Islam setelah pertempuran dengan Pangeran Tumenggung dengan bantuan kerajaan Islam pada tahun 1526 Masehi. Nah, setelah itu Islam berkembang secara resmi dan menjadi agama kerajaan di daerah ini. Sultan Rahmatullah yang merupakan sultan kedua memindahkan ibu kota kerajaan ke Martapura pada tahun 1612 Masehi. Sejarah Kerajaan Banjar selanjutnya mencakup periode perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Sultan Tamjidillah I membuat kontrak dengan VOC pada tahun 1747 yang menjadi dasar hubungan dagang antara Banjar dan Batavia. Kemudian untuk sistem pemerintahan Kerajaan Banjar memiliki pengaruh dari Kerajaan Mataram di Jawa, terutama dalam struktur organisasi. Raja memiliki kekuasaan politik dan agama. Yang di bawahnya adalah Dewan Mahkota dan pejabat tingkat atas seperti Mangkubumi. Pemerintahan lebih bersifat aristokratis yang dikuasai oleh kaum bangsawan, sehingga Sultan dalam struktur Kerajaan Banjar adalah penguasa tertinggi yang kemudian mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan persoalan-persoalan keagamaan. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah perekonomian Banjar.
Banjar mengalami kemajuan pesat di bidang perdagangan, terutama perdagangan lada. Beberapa mata pencarian di Banjar meliputi pertanian, nelayan, dan industri. Untuk pertanian, di wilayah Kalimantan ada dua macam petani, yaitu petani pemilik tanah dan petani buruh yang tidak memiliki tanah. Mata pencarian nelayan di daerah ini merupakan salah satu usaha yang terpenting atau pokok dalam kehidupan masyarakat karena adanya rawa-rawa dan sungai yang lebar. Bahkan ikan yang didapatkan sebagian untuk diekspor ke luar daerah. Kemudian yang ketiga adalah industri. Masyarakat Banjar memiliki kemampuan dan keahlian mencor logam seperti perunggu yang dapat menghasilkan bermacam-macam barang untuk diekspor. Nah, sejak abad ke-17 Masehi, daerah ini terkenal dengan pembuatan peralatan senjata lainnya seperti golok, kapak, cangkul, dan kendi. Kemudian, untuk agama yang berkembang adalah agama Islam. Islam merupakan agama mayoritas bagi masyarakat Banjar, dan mereka dikenal taat menjalankan perintah agama Islam. Nah, perilaku mereka berdasarkan pada ajaran Islam dan juga hal-hal yang bersifat sosial dan budaya. Sekalipun demikian, unsur-unsur kepercayaan lama masih tampak dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Banjar. Nah, di dalam beberapa hal unsur-unsur kepercayaan tercampur atau dilakukan secara bersamaan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, tetapi tidak bertentangan dengan akidah, yang kemudian kebudayaan itu dianggap sebagai tradisi. Dalam perkembangan agama Islam di Kesultanan Banjar, peran ulama sangat penting karena peran serta ulama dalam memandu masyarakat dalam ajaran Islam dan tradisi lokal sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu Kerajaan Maluku. 1. Asal-usul Kerajaan Ternate. Islam masuk daerah Maluku secara resmi pada abad ke-9 yang dibawa oleh orang Arab, Persia, dan orang Melayu yang datang pada abad ke-5 atau abad ke-11 Masehi. Kerajaan Ternate berada di Kepulauan Maluku yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, Kerajaan Jailolo, dan Kerajaan Ternate. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkeh yang membuat orang-orang Eropa berdatangan dan ingin menguasainya. Datangnya bangsa Barat didahului oleh bangsa Timur Tengah yang lebih awal datangnya, sehingga mereka saling berlomba untuk mendapatkan hasil bumi. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur, yaitu ke daerah Maluku, tidak dapat dipisahkan dengan pusat lintas pelayaran dan perdagangan internasional, yaitu meliputi Malaka, Jawa, dan Maluku. Keadaan Maluku dan Kerajaan Ternate di dalamnya, bahwa tantangan yang dihadapi orang Islam tidak menghadapi perpecahan karena perebutan kuasa, tetapi mereka datang mengembangkan Islam melalui perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Yang kedua, situasi Kerajaan Ternate. Bangsa Portugis dan Belanda datang ke Maluku untuk merebut kekuasaan rempah-rempah. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Ternate meluaskan kekuasaan ke daerah Maluku Tengah, yaitu Hoa Moal atau Pulau Seram, dan pulau kecil seperti Buru, Manipang, Kelang, dan Boanau. Ada kemungkinan dari faktor perdagangan cengkeh dan persaingan dengan bangsa Portugis yang menguasai Maluku. Bertambah maju penanaman seperti pala, cengkeh, lada, maka minat bangsa asing semakin tinggi untuk merebut kepulauan Maluku. Sehingga Kerajaan Ternate, Maluku, dan para ulama mengadakan perlawanan yang hendak menguasai wilayah serta perekonomiannya. Adapun raja yang berkuasa di Kerajaan Ternate, yang pertama Zainal Abidin sebagai Sultan Ternate pertama.
Kedua, Sirullah sebagai Sultan Ternate II. Yang ketiga, Khairun sebagai Sultan Ternate III. Dan yang keempat, Babullah sebagai Sultan Ternate keempat. Baik, untuk yang ketiga, situasi dalam ekonomi. Perkembangan ekonomi di Ternate berkembang dengan pesat, terlihat dari masyarakat yang menanam rempah-rempah yang terkenal sangat mahal dan banyak peminatnya. Seperti bangsa Portugis masuk ke Maluku pada awal abad ke-16 tahun 1521 melalui Sulawesi dan berusaha menemukan jalur pelayaran dari Ternate ke Malaka melalui Kalimantan. Terjadi pada bulan Mei tahun 1522 oleh Garcia Henriques dan Antonio de Abreu. Pada masa pemerintahan Raja Ternate terjadi perjanjian dengan Gubernur de Mesquita, seorang Kristen yang dilakukan oleh Sultan Khairun. Sebelum Islam datang, masyarakat Ternate menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, menganggap nenek moyang adalah paling keramat. Kerajaan Ternate memiliki masjid sebagai tempat beribadah dan juga dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah untuk memecahkan masalah dalam kerajaan. Sekian pemaparan materi dan penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.